Jadi kalau kita punya luasan yang dibatasi oleh fungsi Y dari A sampai B, maka luasnya adalah integral kemudian yang kedua, untuk menghitung volume benda, ini kalau kita punya benda silinder, maka kita potong kecil-kecil banyak, diambil salah satunya, ini luasnya adalah Lx, kalau ini sumbu X ya, maka volumenya adalah integral dari A sampai B Lx dx. Kalau benda putar, misalkan ini sumbu X, ini dari A sampai B, luas daerah ini, misal kita putar terhadap sumbu X demikian, maka volume benda putarnya dicari dengan cara ini diirisi kecil-kecil, yang ini dx, ini tingginya y, ini diputar terhadap sumbu X demikian. Nah, membentuk ini namanya cakram ya, maka metodenya disebut metode cakram atau koin ya, cakram atau koin. Maka volumenya adalah volume benda kecil ini apa? PR kuadrat, di mana jari-jarinya adalah Y, diintegralkan dari A sampai B, ini kuadrat ya, dx. Begitu juga kalau bentuk bendanya demikian, misalkan ini sumbu Y, ini dari C sampai D, kalau luasan ini diputar terhadap sumbu Y, ya sama aja dengan yang tadi. Ini kita potong kecil-kecil, dan diputar yang terbentuk ya cakram sama. Maka volumenya adalah yang ini DY, ini panjangnya X. Berarti P X kuadrat dari C sampai D. Nah, kalau misalkan dibatasi oleh dua fungsi, gimana? Ini fungsi Y1, ini Y2, dari A sampai B, ini diputar terhadap sumbu X demikian. Ya, maka sama dengan ini aja. Volume apabila Y1 diputar, dikurangi apabila Y2 diputar. Y1 diputar berarti Y1 kuadrat, Y2 diputar dikurangi Y2 kuadrat. Itu juga yang ini misal kita punya batas oleh dua fungsi X1 dan X2 demikian. Ini C, ini D. Ini kalau diputar terhadap sumbu Y,
Ya, maka volumenya tinggal P X1 kuadrat min PY. Nah, sekarang itu metode cakram ya. Berikutnya metode silinder atau cincin ya. Ini kemarin sebenarnya sudah saya kenalkan maksud. Metode silinder atau metode cincin. Misalkan gini. Ini adalah sumbu X, misalnya sumbu Y. Kita punya misalkan demikian. Dari A sampai B, bisa luasannya seperti ini, tapi diputar terhadap sumbu Y. Demikian. Maka karena bentuknya segi empat seperti itu, ya kita iris sama-sama. Irisannya adalah segi empat kecil-kecil vertikal demikian. Yang ini tebalnya DY, yang ini tingginya Y. Jaraknya dari sini adalah X. Nah, ini kalau kita putar terhadap sumbu Y, yang terjadi demikian. Ya. Jadi seperti ini. Ini yang hijau ini kalau saya gambar lebih jelas gitu, saya gambar di sini menjadi gini ya. Jadi gini. Ini tadi sekian ini tabelnya adalah di X. Tingginya ini adalah Y. Nah, terhadap pusat tadi ini jari-jarinya putarnya adalah X. Maka benda kecil ini volumenya adalah, katakan ini saya potong ya. Katakan ini saya potong di sini, saya gunting gitu. Kemudian saya lembarkan yang semula silinder menjadi lembaran segi empat demikian. Ini tebelnya ini adalah DX tadi ya. Tingginya ini adalah Y. Nah, sedangkan panjangnya ini keliling lingkaran dengan jari-jari X.
Maka benda kecil ini volumenya adalah dV. Ya, gambaran seperti itu ya berarti 2 Pi X Y dx. Sebelah kiri diintegralkan, sebelah kanan juga diintegralkan. Tadi potong segi 4 kecil-kecil dari kiri A sampai kanan B. Nah, ini adalah volumenya. Jadi ini ya. Contoh, gunakan cincin silinder untuk mendapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah yang dibatasi Y sama dengan akar X. Kalau coba kita gambar gitu ya. Ini akan diputar terhadap sumbu Y. Y sama dengan akar X, nanti gambarnya demikian. Kemudian X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. 4 ini. Dan sumbu X berarti daerahnya adalah ini. Luasan ini. Akan diputar terhadap sumbu Y. Putar terhadap sumbu Y demikian. Nah, karena bentuknya luasan seperti itu, maka kita potong segi 4 kecil-kecil gini aja kan. Jadi nanti yang terjadi adalah metode silinder atau cincin ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Ya. Nah, maka langsung kalau lupa rumus, ingat ini pasti jadi ingat. dV-nya benda ini jaraknya adalah X, tingginya Y, maka kalau diputar ya menjadi 2pi, jari-jarinya X, tingginya Y, tebalnya dx, kan tinggal gitu aja. Jadi 2p integral dari kiri sampai kanan, y-nya adalah akar x dikalikan dengan x dx, jadi x pangkat 3/2. 3/2 ditambah 1 menjadi 2/5. Menjadi pi/5, x pangkat 5/2, ini batasnya 1 sampai 4. Jadi pi/5 dikalikan 32 min 1. Demikian ya. Jadi ini ya. Sehingga metode ini dapat dipakai untuk jenis-jenis permasalahan seperti ini. Misalkan tadi problemnya sama, mirip bukan sama ya.
Dapatkan volume benda putar yang terjadi dari luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan, katakan sama akar X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan sumbu X, tapi diputar, bendanya itu diputar terhadap garis X sama dengan 6. Maka supaya kelihatan kita sketsa, Y sama dengan akar X dari 1 sampai dengan 4. Ini diputar terhadap garis Y sama dengan 6. Ini 6. Nah, karena segi 4 luasannya seperti ini, ya kita potongnya segi 4 kecil-kecil tegak gini aja. Ini jaraknya ke sini adalah X, jaraknya ke sumbu putarnya berarti berapa? 6 min X. Tingginya adalah Y. Ini dx. Sehingga ini kalau diputar terhadap garis Y sama dengan X sama dengan 6, maka terjadi cincin. Volume cincin kecil itu adalah 2 πr, jari-jarinya apa? R-nya ini 2 πr dikalikan Y dikalikan dx, kan gitu. Sehingga volumenya di sini ketemu 2 pi integral dari kiri sampai kanan 6 min X dikalikan Y-nya akar X dx. 6 akar X diintegralkan setengah pangkat 3/2 atau 2/3 ya. 3/2 menjadi 2/3 menjadi 2 menjadi 4 ya. X pangkat 3/2 dikurangi ini pangkat 3/2, 5/2. Ini batasnya. Ya, dan yang lainnya ya. Contoh juga ini contohnya cukup baik juga. Gunakan cincin silinder untuk mendapatkan volume dari benda padat yang terjadi bila daerah R pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan X kuadrat. Kalau di sketsa menjadi Y sama dengan X dan X kuadrat ini ya. Dari daerah ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, demikian. Ini gambarnya yang bagus nih. Nah, ini adalah metode cincin. Ini jaraknya ke sini adalah X. Tebelnya ini adalah dx. Tingginya adalah Y1 minus Y2. Nah, sehingga ini kalau diputar ya ke sana untuk ini. Benda kecilnya saya tulis di atas saja. Benda kecilnya itu keliling 2 pi R. R-nya apa? X dikalikan tingginya adalah Y1 minus Y2
dx. Jadi V-nya tinggal 2B integral dari kiri sampai kanan. Y1-nya yang atas, Y2-nya yang bawah. Jadi ini. Ini ada contoh berikutnya 433 itu. Gunakan metode cincin silinder untuk mendapatkan volume dari benda padat yang terbentuk bila daerah R di bawah Y sama dengan E kuadrat pada interval 0,2 diputar terhadap sumbu X. Putar terhadap sumbu X. Kalau coba kita gambar gitu, nih. Y sama dengan E kuadrat pada interval 0 sampai 2. Katakan 2 di sini. Jadi area ini diputar terhadap sumbu X. Tapi diminta dengan menggunakan metode cincin silinder. Kalau metode cakram kan tegak ini ya, karena diputar terhadap sumbu X. Yang terjadi adalah koin atau cakram. Tapi ini diminta mengerjakannya pakai silinder. Kalau silinder, supaya jadi silinder ya ini kita potongi. Demikian. Tingginya ini adalah Y. Jadi kalau diputar teruskan ke sini, ini tebelnya adalah DY. Panjangnya ini berapa? Sekian kan X ya. Panjangnya jadi 2 minus X. Oke. Ini diputar ke bawah. Ini ya. Jadi gini. Berarti apa? Benda kecil itu volumenya adalah 2 PR, R-nya jari-jarinya adalah Y, dikalikan panjangnya, dikalikan tebelnya DY. Berarti V-nya 2Pi, integralkan, ini dari bawah sampai atas. Kalau di sini 2, di sini berarti 4 gitu ya. Dari 0 sampai 4, Y 2 min X. Nah, jadikan Y. Maaf lahir batin, Sagung. X-nya jadikan Y. Nah, tadi di sini kan Y sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan akar Y. 2P integralnya ini adalah Y kuadrat dikurangi integralnya ini 2/3, dikalikan ini 2/5 apa ini? 16 dikurangi
Ya. Sekarang panjang kurva pada bidang. Kita ingin menghitung panjang kurva atau panjang garis lengkung. Misalkan berapa panjang garis ini? Mulai dari A sampai B. Jadi, kalau diberikan fungsi kontinu F pada interval AB, dapatkan panjang busur K dari Y sama dengan Fx. Panjang busur ini. Nah, karena bentuknya adalah kurva, maka idenya, ya ini kita potongi kecil-kecil aja di kurva ini. Sambil satu potongan demikian ya. Kalau katakan panjang kurva adalah, bisa suka pakai simbol S biasanya. S saja. Karena K itu nanti kita pakai simbol kulit aja. Panjang S ini, kalau kecil ini ya kita katakan DS gitu aja ya. Kalau luasan kemarin kan segi 4 kecil-kecil kita katakan DL ya. Kalau ini diputar tadi menjadi volume DV. Karena ini panjang garis, kalau garisnya S berarti potongannya adalah DS. Nah, DS ini misal saya perbesar di sini, kita punya garis lengkung DS gini, perbesar ya. Nah, garis lengkung ini berarti apa? Kita dekati aja dengan garis lurus. Dengan garis lurus gini, ini kalau kita petakan ke sumbu X, berarti ini apa? DS, ini DX. Kemudian kalau ini kita petakan ke sumbu Y, di sini ini adalah DJ. Ini ya. Berarti DS yang kecil itu, kalau kita dekati dengan garis lurus merah, berarti menurut Pitagoras DS kuadrat itu kan sama dengan DE kuadrat ditambah DJ kuadrat, gini kan? Saya tulis ini aja. DS kuadrat Nah, kita ingin mencari panjang kurva S. Berarti ya caranya bisa macam-macam kalau di sini ya. Karena kita DS itu bisa jadi akar atau bisa dibuat sama dengan akar DE kuadrat plus DY kuadrat. Dan kalau kita pengen mengintegralkan terhadap DX, ya ini kita kalikan gini aja. Kalau DX yang bawah ini kita masukkan ke dalam akar, ini DX dibagi DX, DY dibagi DX. Atau DS-nya sama dengan, kalau kita pasang integral S, ini sorry ini ada DX-nya ya. Integral karena DX, maka X-nya ya misalkan dari A sampai B. Akar DX dibagi DX ya 1. DY per DX, ini turunan Y terhadap X, kuadrat. Ini S-nya. Atau bisa jadi kita cari dengan cara demikian.
Tadi ds sama dengan akar dy kuadrat dy kuadrat. Kalau kita ingin integralkan terhadap dy, maka gini. Sehingga kita dapatkan ds-nya sama dengan akar dy yang bawah itu kita masukkan ke sini. Atau S-nya sama dengan integral dari bawah sampai atas di dx ya. Di dy. Jadi kita bisa pakai ini atau pakai yang kanan. Terserah, lebih mudah terhadap dx atau terhadap dy tergantung kasusnya nanti ya. Ini terhadap dx, satunya terhadap dy. Dapatkan panjang busur dari kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 mulai dari 1,1 sampai dengan 2,2 akar 2. Jadi sekian ini. Ini Y sama dengan X pangkat 3/2. Kalau digambar ya kira-kira seperti ini. Nah, dapatkan panjang busur atau panjang kurva hijau ini. Ya, tinggal masukkan rumus saja tadi. Ini Y-nya X pangkat 3/2 dy per dx sama dengan ini. Ya, tinggal masukkan rumus. S sama dengan integral X-nya dari 1 sampai 2 akar 1 plus dy per dx kuadrat berarti apa? 9/4 X. Ini kalau dikuadratkan ya. Nah, ini ketemu bentuk linear ya, substitusi U gitu aja ya, cara integralkannya. Seperti yang dulu-dulu. Sehingga kita dapatkan begitu juga kalau kita integral terhadap Y gimana? Yang tadi fungsinya Y sama dengan X pangkat 3/2, berarti X-nya sama dengan Y pangkat 2/3. Nah, kalau kita turunkan terhadap X menjadi ini, S-nya, tadi salah satu rumusnya dari 1 sampai 2 akar 2, akar 1 tambah dx per dy kuadrat dy. Temunya sama. Ya, panjang busur sudah selesai. Sekarang kita pakai untuk menghitung luas permukaan. Kalau yang tadi kita punya luasan diputar, misalkan ini sumbu X terhadap sumbu X yang terjadi benda padat ya, benda pejal. Ini. Itu kalau luasan yang diputar. Nah, kalau sekarang yang kita putar adalah garis,
garis ini kita putar, namanya katakan benang kita putar. Yang terjadi apa? Ya benda berlubang ya, seperti kertas digulung. Nah, yang terjadi ini adalah demikian. Atau bagusnya inilah ya. Nah, ini berlubang ini. Bukan padat, bukan pejal ya. Karena garis diputar. Oke. Karena benda aslinya adalah berupa garis, ya, karena benda aslinya berupa garis, maka yang kita potong-potong juga garis ya. Jadi ada garis, kita potong-potong kecil-kecil. Nah, ini potongannya saper besar, ini namanya DS. Ya, potongan kecil-kecil. Nah, DS ini diputar. DS ini jaraknya terhadap sumbu E kan Y. Oke. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu E, maka kita dapatkan demikian. Ini kan? Nah, ini. Kemudian ini kalau saya gunting, kemudian saya rentangkan, saya dapatkan ini. Ini tadi DS. Oke. Dan panjangnya ini menjadi berapa? Panjang rentangan ini, tadi DS itu berjari-jari Y dari sumbu X diputar, maka menjadi kelilingnya 2 pi R. R-nya adalah Y. Nah, maka luas kulitnya ini, setelah saya rentangkan ini, luasnya saya beri nama aja DK. Luas kulit ya. DK-nya sama dengan 2 pi Y DS. Berarti kan-nya ya tinggal kita mau integralkan terhadap Y atau X. Seperti tadi DS-nya diganti. Kalau terhadap X berarti mulai dari A sampai B, Y, DS. DS-nya kalau terhadap X 1 plus DY per DX kuadrat. Nah, tinggal gini. Ini adalah luas kulit benda putar ini, K. Ini ya. 2 pi Y. Ininya DY per DX F aksen. Kalau kita K-nya kita integralkan terhadap Y ya menjadi ininya DX per DY. Ini kalau DY. Karena bentuknya garis bisa terhadap DY, bisa terhadap DX ya. Oke. Sehingga kita dapatkan ini dan kita dapatkan ini.
Sorry, yang ini beda ya, yang ini beda. Yang rumus 423 ini beda cerita. Ceritanya gini. Oke. Ini saya hapus supaya agak longgar. Misalkan tadi saya punya garis ini. Nah, karena ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang sebelumnya tadi kan diputar terhadap sumbu X. Nah, bagaimana dengan kalau diputar terhadap sumbu Y kan gitu? Ya sama ini kita potongi kecil-kecil ds. Jaraknya ke sini kan X. Kita putar ya sama dengan tadi kan yang terbentuk ini. Nah, berarti luas kulit benda putarnya ini jarak putarnya adalah 2πr, r-nya adalah x dikalikan ds. Nah, tinggal gini aja sorry ds. Berarti k-nya 2π integral, tinggal kita mau ke dx atau dy. Nah, ini bisa dx, bisa dy seperti tadi. Kalau dy misalkan dari c sampai d, ini x ds. Kalau dy berarti ini 1 plus ini dx per dy kuadrat. Tapi juga bisa terhadap dx. Kalau ini dx berarti dy per dx kuadrat. Ya. Yang penting prinsipnya ini kalian tahu. Pasti rumusnya ketemu. Dapatkan ini. Dapatkan luas permukaan bagian bola yang dibentuk oleh perputaran kurva Y sama dengan sekian. Ini apa ini? Busur lingkaran ya. Mulai dari 0 sampai setengah. Y sama dengan, ini kan Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 1, berarti kan lingkaran ya. Lingkaran yang di positif aja. Ini 1, ini 1, ini 0. Cuman ini mulai dari 0 sampai setengah. Setengah itu di sini. Ini diputar terhadap sumbu X. Bagian dari permukaan bola jadinya ya. Oke. Ya bentuk bagusnya inilah. Jadi akarnya sama dengan 2π Y ya. Ini dy per dx keturunan terhadap X akar 1 plus dy per dx kuadrat. Jadi akar 1 plus juga aja ya biar ini. 2π integral mau kita integralkan terhadap apa ya? Ini kan jaraknya terhadap sumbu kan y ds, ds-nya nah, tinggal ganti 1 plus dy per dx kuadrat ini dx. Kalau terhadap dx berarti mulai dari 0 sampai setengah ya. dy per dx-nya ketemu ini dikuadratkan, bawahnya akarnya hilang, atasnya jadi kuadrat ini. Contoh berikutnya, dapatkan luas permukaan jadi bentuk oleh perputaran kurva ini diputar terhadap sumbu Y seperti ini. Diputar terhadap sumbu Y. Ya, gampang aja seperti tadi ini ds, jaraknya ke sini adalah X diputar terhadap sumbu Y berarti K-nya luasan benda kecil itu 2π X ds gitu aja udah. Nah, ini dk. Berarti K-nya 2π integral mau ds-nya terhadap apa? Terhadap Y atau terhadap X?
ininya X ds. Kalau terhadap X ya berarti 1 plus dy per dx kuadrat dx. Kalau terhadap y dy berarti ini dx per dy kuadrat dy. Itu aja. Kalau X batasnya dari kiri sampai kanan ya. Ini tadi mulai 0, oh Y ya, ini Y. Berarti ya dirubah aja ini DY. Rubah aja dx per dy kuadrat dy. Ya. X-nya menjadi sepertiga Y pangkat 3, dx per dy menjadi Y kuadrat, nanti dikuadratkan jadi pangkat 4, jadi 2pi X. X-nya ini sepertiga Y pangkat 3, 1 plus dy per dx kuadrat dy. Mendapatkan ini, substitusi U sama dengan dalamnya ini, karena ini turunan dari U, Y pangkat 3 itu, dapat sekian. Oke, yang gerak lurus ini tugas baca. Tugas baca. Karena ini juga ada pelajaran, ada di pelajaran fisika ya. Kerja, bisa nggak tahu, kayaknya yang di buku baru nggak ada ini ya. Lo tolong dibukakan bukunya, apakah nggak ada, Pak. Ini buku lama saya. Ada nggak? Tidak ada, Pak. 47 nggak ada ya? Oke. 4.6 juga nggak ada, Pak. Kenapa? Yang 4.6 juga nggak ada, Pak. Oh, 4.6 juga nggak ada. Oh ya sudah. Itu karena ada di pelajaran fisika. Ini berarti juga nggak ada ya? Iya, Pak. Itu nanti dipelajari di fisika semua biar nggak tumpuk. Titik berat ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ya berarti nanti berikutnya kita ke titik berat ya. Pagi ini sampai sekian dulu aja. Ya ini dibaca-baca dulu aja. Masih ada kira-kira ini setengah jam ya. Ya tugas baca yang ini aja kalau gitu. Titik berat. Tadi udah banyak, maksudnya biar nggak terlalu banyak. Ya saya potong aja, saya hentikan sini. Ini kalian baca-baca ini dulu aja. Oke. Saya kiri sampai sekian aja ya. Kalian lanjutkan baca sendiri tapi ya. Titik berat itu tugas baca. Jangan terus, nanti saya kan pasti nggak ngecek tugas baca ya. Jangan terus nggak baca ya, tetap dibaca. Supaya kalian nanti begitu tak jelaskan menjadi mudah ya. Karena saya nanti akan menjelaskan dengan cepat. Jadi kalau kalian nggak baca pasti nggak tahu ya. Baik, sekian saja saya akhiri meetingnya.